Nah, sekarang bagaimana orang yang memang bisa memimpin, punya potensi, tapi tidak punya uang? Apakah Iya, itu harus kita tutup gitu loh, Bang? Ya, kenapa bisa jadi kalah? ya, ya mungkin jawaban sederhana, Bang. Itu permainan, Bang. Informasinya peluru habis. Pertimbangan saat itu ketika maju pilkada meninggalkan PNS yang masih tersisa 10 tahun. Tidak ada penyesalan mundur itu. Kalau Pak Erwin tidak maju, saya menang. Kalau Alpen tidak maju, saya menang. Pilkada Kapuas ini menjadikan suatu barometer bagaimana cara kita harusnya memilih pemimpin itu yang betul-betul qualified. Dikatakan bahwa kecurangan dalam dua oknum kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS saat itu yang dituding itu adalah orangnya Dinda Erlin gitu ya. Oh, itu. Bener nggak? Beberapa waktu yang lalu saya telah mengundang Muhammad Alfian, calon bupati yang mengikuti Pilkada Kapuas 2024, di mana perbincangan saya terkait dengan keikutsertaan beliau di Pilkada Kapuas dan ada sedikit menyinggung terkait teman saya Pak Erwin Hardi di dalam isi podcast itu. Nah, kali ini saya ingin klarifikasi dan menghadirkan langsung Adinda Erlin Hardi. Saya panggil Adinda karena jauh lebih muda dari saya. Selamat datang Dinda di podcast saya. Lama sekali tidak bertemu. Iya, Bang. Tambah gemuk kan sekarang? Artinya tidak tidak ada pengaruh Tidak terhadap ada pilkada, pengaruhnya Bang. terhadap Nah, pilkada itu kemarin ya. Lebih enjoy iya, sekarang. iya, Saya lebih tuh bebas. menikmati dan melihat live TikTok, Ah, nyanyi, itu lebih lebih happy kayaknya. betul, betul, Lebih betul. happy. Iya. Ya, Dinda Erlin ikut Pilkada Kapuas dan calonnya lumayan cukup banyak saat itu ya, 5 pasangan. Tapi saya belum belum ke situ. Hmm. Pertimbangan saat itu ketika maju pilkada meninggalkan PNS yang masih tersisa 10 tahun dan karir cukup bagus, eselon 2, artinya pada posisi mantap sudah itu ya. Nah, tapi saat itu memutuskan untuk mengikuti pilkada Kapuas dan kebetulan juga memang ditunjuk sebagai penjabat saat itu. Iya. Barangkali apakah ada angin surga yang mendorong itu atau memang merasa pengalaman jadi PJ, wah enak jadi bupati itu ternyata gitu kan. Ternyata enak mau gitu kan Hmm. untuk maju di pilkada Kapuas. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan lain saat itu? Ya, baik. Saya lebih dekatnya kalau sama ini memanggil beliau nih Bang Junaidi. Ya, Nah, Bang. seperti hari-hari saja kita. Iya, Bang. Jadi memang Bang ya, terlebih dahulu saya memang menjabat sebagai Bupati Kapuas yang tentunya juga penunjukan dari Presiden yang pengusulan dari Bapak Gubernur. Nah, tentunya kita sebagai ASN saat itu memang tidak pernah berpikir untuk sampai pada sebuah kondisi yang tentunya harusnya ini merupakan proses melalui pilkada. Tetapi karena pada saat itu kondisinya terjadi kekosongan kepala daerah yang tentunya ini harus diisi dengan penunjukan PJ Bupati. Dan pada saat itu kami ditugaskan untuk menjadi pejabat Bupati Kapuas. Berapa lama saat itu ya? Hampir 11 bulan, Bang. 11 bulan, 11 hampir setahun bulan, ya? hampir setahun. Hampir setahun. Itu mulai dari September sampai dengan sekitar Agustus lah, itu Bang. Pada saat pendaftaran. Banyak hal yang saya pikir juga pada saat saya menjadi pejabat Bupati Kapuas yang tentunya banyak tantangan yang saya rasakan karena seperti yang kita ketahui bahwa Kapuas ini juga menjadi salah satu kabupaten tertua di Provinsi Kalimantan Tengah dengan
juga luasan yang luas, penduduknya juga terbanyak, kecamatannya juga terbanyak, dan desa juga terbanyak. Terdiri 17 kecamatan, 214 desa, dan 17 kelurahan. Nah, tentunya ini menjadi sebuah tantangan ketika kita memimpin daerah tersebut. Nah, ini saya rasakan. Nah, kenapa kami mempertimbangkan itu untuk maju? Pertama, Bang, karena saya pikir untuk merubah sesuatu atau juga kita ingin membangun daerah itu, ya kita memang harus menjadi pemimpin. Di samping itu juga karena saya juga menjadi putra daerah asli Kapuas, Bang. Asli Kapuas ya. Asli Kapuas, Bang. Itu juga yang membuat Ya, mempertebal keyakinan untuk nah maju itulah. itu ya. Iya, Bang. Artinya dengan tekad, dan sekali lagi saya memang pegang apa yang pernah disampaikan oleh Pak Gubernur itu, bahwa kalau kita pengen maju itu bahwa kita harus punya tekad yang kuat. Saat itu sudah bulat Sudah bulat, Bang. untuk maju ya. Iya, Tapi di awal-awal kan sebelum jadi PJ belum ya. belum. Tapi saat jadi PJ itu sudah mulai membaca, Betul, kemungkinan-kemungkinan itu. betul. Tapi hampir tidak ada persentase ya, kalau kita bicara persentase masyarakat yang membayangkan Dinda Erlin kalah di sana gitu ya. Di samping memang putra daerah, kemudian pernah saat PJ saat itu, kenapa bisa jadi kalah? Ya, ya mungkin jawaban sederhana, Bang. Itu permainan, Bang. Permainan Bahwa dia. dalam sebuah permainan laga itu tidak mungkin ada dua pemenang. Nah, tentunya harus ada satu pemenang. Saya Tapi pikir dalam permainan ini kan banyak-banyak taktik toh. betul. Banyak taktik. Nah, tentunya mungkin taktik itulah yang harus kita pelajari lebih dalam, karena sekali lagi bahwa seperti yang Bang ketahui, kita mulai dari ASN, dan tentunya dari sisi politisnya kita belum secara matang untuk berpolitik, tetapi paling tidak dengan kita punya gambaran, punya tekad, ya kita maju. Itu aja, Bang, kemarin. Nah, kalau bicara tentang PNS tadi, Dinda Erlin, apakah bisa dikatakan PNS ini tidak siap untuk bertarung di area politik? Kalau secara pengalaman saya pikir iya, Bang. Cukup ya. Ya, itu. Ya kan? Nah, kalau saya menyimpulkan, mohon maaf saya menyimpulkan kata-kata dari permainan tadi ya, yang namanya permainan. Apakah Dinda Erlin sepakat kalau politik itu jahat? Tidak, Bang. Tidak juga. Tidak. Karena saya pikir politik itu adalah bagaimana cara kita menciptakan untuk mencapai tujuan. Sebetulnya di sana. Intinya kan di sana. Jalannya di sana. Jalannya adalah politik. Nah, apakah kita harus mengatakan bahwa politik jahat? Tidak, Bang. Karena masih banyak cara yang saya pikir juga elegan untuk kita mencapai cara itu, tanpa ada harus kita seharusnya ya dalam tanda petik untuk berbuat hal yang tentunya di luar daripada ya koridor kebaikan lah, saya pikir. Jadi politik itu tetap bagus kalau misalnya jalan menuju ke sana itu juga bagus gitu ya. Betul, Bang. Nah, ini kan tinggal bagaimana caranya. Karena kadang-kadang orang, karena mungkin nafsu atau apalah, karena politik itu kan sebetulnya awetnya adalah bagaimana sebuah tujuan kekuasaan lah mungkin di situ, Bang, ya, yang harus dicapai. Nah, tentunya ini perlu ada pemahaman secara mendalam kita, yang tentunya bagaimana kita cara menciptakan politik itu yang elegan. Ya. Nah, itu, Bang. Saya ingin mengkonfrontasi pernyataan Saudara Alfian ya di podcast ini. Kalau Pak Erwin tidak maju, saya menang. Mungkin Apa pendapat jawaban saya juga Dinda Erlin? sebaliknya, Bang. Kalau Alpen tidak maju, saya menang. Oh, Kan begitu, Bang. Sederhananya. Tapi itulah bahwa sebuah permainan harus ada yang kalah dan menang. Apalagi Kapuas itu kan dengan pasangan yang lumayan banyak, Bang, ya 5 pasang. lima pasang. Nah, dan itu pun juga sebetulnya kalau secara apa ya, karena ada yang merubah konstelasi politik peta kemarin itu hasil dari keputusan MK Oh ya. yang menurunkan daripada parliamentary threshold. Nah, harusnya pada saat itu ya, kalau
itu putusnya tetap 11, itu mungkin 3 pasang, Bang. 3 pasang dan Tapi kemungkinan menangnya besar. nah itu dia, Bang. Tetapi pada hampir kurang lebih 1 bulan sebelum pendaftaran itu ada perubahan parameter threshold yang menyatakan 4, jadi 5 pasang bisa maju, Bang. Skemanya kalau pernyataan Alfian tadi, kalau Pak Erlin tidak maju, saya menang. Terus sekarang Dinda Rin mengatakan kalau Alfian tidak maju, saya menang. Skemanya seperti apa? Ya, tentunya Bang, kita apalagi saya selama 11 bulan di sana menjabat sebagai PJ Bupati, saya bisa membaca bagaimana kondisi masyarakat dan keadaan perkembangan perpolitikan di sana. Ya, karena tentunya sekali lagi bahwa ketika sebuah pernyataan itu dilontarkan, ya mungkin wajar saja lah Dinda Alfian eh, berpikiran juga dari sisi kalkulasinya juga seperti itu. Nah, saya juga sama, Bang. Artinya selama 11 bulan saya juga bisa membaca di mana kekuatan saya, di mana kelemahan kita. Nah, itulah. Artinya ya dengan banyaknya pasangan tentunya banyak pilihan kan, Bang. Itu. Iya, iya. Jadi semakin banyak pilihan itu yang juga merugikan. Lalu 5 Betul, pasang ya, 5 5 pasang. pasang. Nah, posisi Dinda Erlin saat itu dengan Alberkat Yadi ya, itu di 26% ya, Betul. 26,68 ya. Betul. Sementara Pak Wiyatno itu di posisi 29%. Betul. Jadi terbagi habis ya. Betul. Ada 5 pasang. Itu karena putusan MK itu ya yang memungkinkan untuk itu. Secara pengaruh besar itu, Bang. Itu dan cukup besar pengaruhnya. Iya. Nah, ada juga pembicaraan di warung kopi lah ini. Kenapa Pak Erwin sampai kalah? Informasinya peluru habis. Peluru habis sudah di saat-saat bertarung di akhir, pelurunya habis gitu. Bener nggak? Iya, jadi gini, Bang. Saya pikir tidak salah juga sih omongan warung kopi itu, tetapi ada hal yang harusnya menjadi catatan kita bahwa demokrasi itu tidak harus dengan uang, Bang. Artinya apa? Tidak harus. Tidak harus. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita melontarkan pernyataan begitu, artinya bagaimana sebuah pemilihan yang jurdil itu sangat tidak bisa kita capai, Bang. Arti sebuah demokrasi yang tentunya bagaimana masyarakat bisa memilih. Artinya suara masyarakat sudah dibeli, Bang, kan begitu ya. Nah, inilah yang kemarin betul-betul saya tanamkan kepada masyarakat itu ketika saya datang, ketika saya maju, saya sampaikan bahwa saya maju. Ketika saya maju, saya memang saya katakan bahwa saya ini adalah seorang ASN yang tentunya tidak seperti pengusaha. Pengusaha mungkin punya uang, saya mungkin punya uang, tapi tidak sebatas mereka, tidak sebanyak yang mungkin mereka punya. Nah, yang saya tanamkan adalah bagaimana ketika mereka memilih, memang betul-betul nanti tidak melihat uangnya, Bang. Karena kalau sudah kita berbicara pemilihan itu harus dengan uang, ya tentunya apa yang menjadi kehendak bersama kita, demokrasi yang bersih itu sudah Tidak tercapai. Bang. Apa sih ongkos terbesar politik dalam pilkada itu? Saya pikir begini, Bang. Operasionalnya juga. Operasional besar. Iya. Dan kunjungan ke sana kemari itu, itu salah satunya, Bang. Mahar? Ya. Oh, ada juga Ada mahar juga, ya. Bang. Ada juga mahar ya. Iya. Iya. Karena pelabuhan partai mungkin seperti nah, jadi itu yang harus kita ikuti, Bang. Nah, tentunya saya pikir ke depan ada sistem lah yang tentunya betul-betul untuk bisa mencapai bagaimana sebuah proses pilkada itu bisa melahirkan sebuah pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat yang memang betul-betul clean gitu, Bang. Artinya. Nah, kalau melihat pilkada kita selama ini, Dinda Rin melihat masih belum ke arah sana ya, atau masih dalam upaya ke arah sana? Saya boleh mengatakan masih dalam upaya ke sana, Bang. Tuh. Makanya sekarang ada sebuah sistem lah, mungkin pemilihan ke depan itu yang harus bagaimana caranya supaya cost daripada politik ini tidak terlalu besar. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya wacana yang kembali ke DPR itu? Saya pikir ini perlu dipikirkan lebih matang lagi, Bang. Karena kenapa? Karena ini kan sudah sistem yang pernah kita terapkan dulu kan, Bang, sebelum reformasi. Iya, kalaupun itu misalnya jadi, apakah demokrasi kita tidak mundur ya? Mundur, Bang. Mundur ya. Ya.
Kalau diminta pilihan misalnya, Dindarin melihat pilkada langsung atau dipilih oleh DPR, lebih cenderung kemana? Saya ke pilkada langsung, Bang. Kalau pilkada langsung ya. Iya, karena kenapa? Di sini aja yang saya katakan bahwa masyarakat itu harus kita betul-betul edukasi secara mendalam, secara formulasi pikiran mereka itu masuk, gitu loh Bang. Karena ini mah pesta demokrasi ini kan masyarakat nih. Iya. Tapi jangan juga pesta demokrasi itu lalu kita recoki dengan itu tadi. Kalau nggak ada uang nggak menang, kan begitu Bang. Nah, sekarang bagaimana orang yang memang bisa memimpin, punya potensi, tapi tidak punya uang? Apakah Iya. itu harus kita tutup gitu loh Bang? Ya kan? Akhirnya kan siapa yang punya uang dia akan jadi pemimpin kan begitu Bang. Nah, kalau melihat potensi itu di masyarakat kita seperti apa? Oke, kita lebih merucut ke Kapuas saja. Iya. Potensi masalah mindset masyarakat, masalah uang ini, ya katakan misalnya serangan pajar dan lain-lain tuh, apakah masih besar atau sudah ada berkurang gitu ya dari sebelum-sebelumnya? Saya lihat kalau di Kapas kemarin sudah mulai berkurang Bang. Sudah ada memang masyarakat pikirannya itu sudah terbuka ketika memilih pemimpin. Contohnya kayak di Kota Kuala Kapuas sendiri Bang, yang tadinya pemilih rasional saya katakan, ya kan. Di situ kita unggul telak Bang, yang katanya nih dulu-dulu itu tidak pernah ada orang yang bisa unggul telak di Kapuas, tapi saya bisa unggul telak. Dengan sedikit biaya Iya Bang. operasional Ya, gitu ya. ya artinya memang bahwa kita turun kepada masyarakat itu bukan ada keinginan sesuatu, tapi bagaimana kita turun ke masyarakat itu menyampaikan sebuah kondisi yang memang masyarakat perlukan. Artinya kita dengarkan apa yang masyarakat inginkan. Nah inilah yang tentunya harus kita sentuh ke masyarakat itu. Tidak harus dengan catatan bahwa kita turun, udah nanti kita kasih uang menang. Tidak begitu juga, Bang. Nah, kalau kemarin kan Dindarin kan PJ ya. Betul. Sebetulnya banyak ruang sebetulnya Betul. untuk Betul. mengunjungi masyarakat, kunker dan sebagainya. Ya. Tapi akhirnya tetap tumbang juga gitu, tetap tumbang Betul, juga. betul. Kembali ke permainan tadi. Apakah Dindarin melihat memang ada sesuatu? Kita secara umumnya sesuatu itu Ya, ada gitu ya. tentunya yang saya katakan gini Bang, secara umum memang ada beberapa hal yang perlu kita maksimalkan kembali. Karena seperti contoh kemarin kan pada saat pelaksanaan pemilihan itu kan ada beberapa daerah yang mengalami banjir. Nah, itu masih tetap dilaksanakan. Sementara di sisi aturan itu kan tidak boleh Bang. Tidak memungkinkan Tidak karena memungkinkan untuk keadaan alam ya. dilaksanakan. Nah, oleh di situ kemarin yang kita juga ajukan ke DKPP dan itu diiyakan tuh sama DKPP. Artinya apa yang kita mohonkan tuh memang dikabulkan. Apa hasil DKPP waktu itu ketika diajukan ke sana? Iya, hasil DKPP itu memang ada beberapa keputusan yang antara lain adalah untuk beberapa posisi, khususnya yang di PO itu mendapat sanksi diberhentikan dari posisinya itu Bang. Nah, artinya Posisi ketua. Nah, artinya inilah yang saya katakan bahwa penyelenggara pemilu juga harus betul-betul melihat, harus betul-betul juga mencermati kondisi keadaan di lapangan kalau misalnya tadi seperti ini, karena aturannya sudah jelas gitu Bang. Ya, artinya kita ingin bahwa masalah kalah menang adalah sebuah permainan, tetapi bagaimana tata aturan pelaksanaan pemilu itu bisa dilaksanakan secara koridor yang sesuai aturan yang ada gitu Bang. Saya ingin mengutip pernyataan Pak Mahfud ya. Biasa pilkada itu ketika orang kalah pasti menyebut orang yang menang itu curang gitu ya. Iya. Itu hal biasa katanya. Nah, kalau Dindarin melihat pernyataan itu relevan atau standar saja? Dindarin melihat pernyataan itu relevan atau standar saja? Standar saja Bang. Kenapa? Ya setiap kita mengajukan gugatan kan tentunya ada hal yang saya rasakan yang kita lihat itu memang ada ketidaksesuaian.
sekali lagi kita bukan pada posisi kalah dan menang Bang, tapi kita pengen mendudukkan ketika memang ada hal yang keliru ya, karena memang jalurnya kan ada Bang. Mm-mm. Kalau memang posisinya dikatakan ya biasa saja yang kalah, menggugat yang menang, kalau itu ya standar Bang. Tapi Standar karena ya. memang aturannya membolehkan ketika ada Dan hal ruang yang itu ada. ada Bang, kita Ruang kayak itu buka. ada Nah, ke kenapa MK. tidak itu kita uji gitu Mm-mm. loh. Ya kan? Nah, tentunya kita juga mengharapkan tempat kita yang menguji ini juga betul-betul Mm-mm. melihat kondisi yang Ya. berdasarkan gugatan itu Tapi tadi. ada juga yang menyebutkan bahwa KMK itu hanya untuk eh, kepuasan batin sampai sampai di mana perjuangan ini berakhir gitu ya. Enggak juga Bang. Berat juga ya, kalau MK berat juga. Enggak, maksud saya begini, enggak juga harus ada pernyataan seperti itu bahwa ini harus sampai ini, enggak Bang. Artinya sekali lagi kalau saya pribadi melihat bahwa Inilah ruangnya. ya, Inilah ruangnya. ya, artinya ruang itu harus kita manfaatkan Bang Ruang yang ketika demokratis, betul, halal. betul Bang. Mm-mm. Nah, Jadi betul-betul harus dimanfaatkan iya, gitu kan. iya. Kalau itu tidak kita manfaatkan ya percuma Bang, kenapa harus ada dibikin kalau misalnya ada Mm-mm. sengketa pemilu harus ke sini. Ya. Kenapa kita stuck sudah ada keputusan ini selesai ya Mm-mm. udah. Gitu Mm-mm. loh Bang. Mm-mm. Nah, itu. Satu hal yang memang harus saya tanyakan, Dinda Erlin, Mm-mm. terkait pilkada di Kapuas kemarin, Iya, Bang. tentang kalau tidak saya tanyakan nanti saya dibully di medsos nih. Kenapa saat Pak Erlin datang ke sini tapi tidak ditanyakan gitu ya? Iya. Terkait dengan dikatakan bahwa kecurangan dalam dua oknum kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS saat itu yang dituding itu adalah orangnya Dinda Erlin gitu ya. Oh itu. Apa penjelasannya di Iya, ruang ini? saya sendiri kaget Bang karena terus terang pada saat kejadian itu ya kita tidak paham kenapa kok ada seperti itu gitu loh. Apalagi menyebutkan nama kan artinya tendensius, ya toh. Ya, Apakah benar? Belum terbukti kan sampai sekarang tidak sampai ada buktinya. sekarang. Makanya kemarin itu sebetulnya saya sudah sampaikan juga baik ke Bawaslu ya sampai saya juga ada sampaikan laporan ke Polres. Nah Mm-mm. itulah karena saya pikir apakah memang seperti yang orang pikirkan itu Ya, gitu loh. jadi seakan-akan itu kan semacam Tendensius Bang. ya tendensius, kemudian oh jangan-jangan ini instruksi gitu Ah, kan. iya Padahal iya terkadang hal yang kayak gitu kan juga kita susah mengontrolnya. Terkadang misalnya iya orang iya betul. apa namanya memang benar-benar fans wah dengan Dindarin gitu ya bisa saja melakukan hal-hal yang Iya di luar kendali kita gitu iya. ya. Tapi sekali lagi Bang saya nyatakan di sini bahwa itu tidak atas perintah kita apapun. Mm-mm. Tidak ada. Karena saya menginginkan bahwa Pilkada Kapuas ini menjadikan satu barometer bagaimana cara kita harusnya memilih pemimpin itu yang betul-betul qualified itu Bang. Ya, Hmm. sehingga betul-betul pemimpin yang dipilih itu berkualitas Iya, gitu ya. iya Bang, gitu. Dengan pengalaman ini apa pelajaran terbesar Dinda Erlin? Ya tentunya Bang, ketika kita melangkah, apapun hasilnya, kita lihat di endingnya saja. Tapi yang paling penting adalah ketika kita melangkah, kita harus betul-betul siap dengan kondisi apapun. Jadi bukan hanya siap menang tetapi juga siap Harus kalah. siap kalah Kondisi Bang. itu sudah terbayang saat itu ya. Jadi Pasti Bang. seandainya ini terjadi begini, eh, misalnya terjadi menang, saya harus begini, terjadi kalah pun sudah siap Iya, gitu ya. iya Bang. Dengan keadaan terburuk sudah siap ya. Oh sudah siap Bang. Makanya saya gemuk Bang. Artinya itu tidak menjadi beban saya. Karena Dan buat saya dan ketika tetap nyanyi-nyanyi di TikTok iya gitu Bang, kan. karena buat saya bahwa ketika saya mengambil sebuah keputusan, ini saya harus siap dengan risiko apapun. Makanya kalau saya berpikir, ya mungkin saya tidak mundur dari pegawai negeri sipil karena seperti yang Abang sampaikan tadi, saya 10 tahun lagi Bang. Ya Iya, kan? Nah masih itu. lama sekali. Mm-mm. Tidak ada penyesalan mundur itu. Tidak Bang. Karena buat Itu saya mundur apa pensiun ya? Pensiun dini. pensiun dini Bang. Pensiun dini ya. Pensiun dini, ya mundur pensiun dini karena persyaratannya seperti itu. Oh, berarti masih terima Ya. pensiun. Masih Masih sempat. saya sempat terima pensiun ya. Kalau belum bisa pensiun mungkin berpikir Bang mundur. Tidak kapok mau maju Enggak. lagi. Enggak Bang.
buat saya ketika saya terjun ke dalam sebuah kegiatan itu, ya sekali lagi bahwa hasilnya itu tidak membuat saya jera, Bang. Karena itu buat saya hal yang harus saya pelajari, ya kan, menjadi pengalaman saya untuk saya melangkah ke depan dan saya harus maju gitu, Bang. Harus maju lagi. Harus maju, Bang. Harus maju. Iya, Ya kemungkinan pilkada kemarin jadi pelajaran berharga. betul. Kemungkinan tahulah Ya, apa namanya di ya, mana nih kekurangan sehingga sampai kalah betul, gitu ya. betul, Bang. Daerah kecamatan mana yang paling besar kekalahan? Ada di 2 kecamatan kalau tidak salah saya, Bang, di Batagu dan di ntar saya lupa satu apa di Itu telak. Lusen apa? Enggak juga, Bang. Enggak juga. Enggak juga. Artinya dari sisi jumlah itu ya sekitar 3 ribuan itu tadi, Bang, 3 kita. ribuan ya. Itu. Hmm, Kalau yang lain itu ya datar-datar saja. datar-datar saja. Kalau ke pos kota Kita menang, Bang. menang ya? Menang telak kita. Menang telak. Di Nah itu situ. dia. Jadi orang tidak mengira kenapa seorang PJ bisa kalah. Iya, artinya PY belum berpengalaman. Pengaruh nggak sih masuk ke politik gaya PNS ke bawah nggak? Em, saya pikir ini juga hal yang tentunya perlu menjadi kolaboratif, Bang. Kenapa? Karena sekali lagi politik itu kan banyak hal yang orang katakan semuanya bisa dilakukan. Ya. Kalau PNS kan beda, Bang. Tapi karena baik ketika PNS itu jadi misalnya jadi kepala daerah itu kan bagus gitu. Iya, betul. Dari aspek manapun melihatnya Betul. karena dia menguasai itu. Tetapi Betul, Bang. pengalaman bertarung yang kurang. Itu dia, Bang. Foto pelatih, Bang. Iya. Nah sekarang ini dalam rangka mengasah kemampuan lagi mengasah pengalaman itu menjadi sesuatu yang apa namanya ya pelajaran untuk melangkah lagi berikutnya. Betul. Karena kemarin kan usia masih 10 tahun sebelum pensiun. Artinya pilkada berikutnya masih gagah lah, masih gagah. Iya. Nah, niat Dinda Erlin untuk maju di Kapuas ini, bagaimana melihat Kapuas itu? Apa yang urgen yang perlu dibenahi ya dari sebelum-sebelum ini? Kita bukan mendiskreditkan ya pemimpin yang terdahulu ya. Tentu yang namanya pemimpin baru tentu mengusung visi baru gitu Iya. ya. Iya. Di samping kalau memang yang lama yang bagus ya diteruskan. Apa di Kapuas ini yang paling penting untuk dibenahi? Saya pikir secara menyeluruh, Bang. SDA dan SDM-nya. SDA, SDM. Ya, kenapa? Karena Kapuas ini saya katakan tadi menjadi sebuah wilayah yang terbesar juga di Kalimantan Tengah dan punya Dan tertua. penduduknya juga banyak, yang kondisinya pun sampai sekarang masih menjadi kota kecil yang dilewati orang, kan gitu, Bang. Nah tentunya ini juga menjadi sebuah tantangan terhadap pemimpin yang sekarang dan juga yang sebelumnya kemarin. Nah inilah yang saya lihat perlu harus kita benahi secara menyeluruh. Kota yang nanggung gitu ya. Itu, Bang. Seandainya Dinda Erlin jadi, Ya, apa yang dibuat dengan kota yang nanggung saya katakan tadi? saya katakan Kapuas ini menjadi kota transit, Bang. Banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Pada saat saya menjadi PJ juga sering saya ungkapkan ini. Ya kan? Pertama, Kapuas ini bisa menjadi kota transit yang bisa disinggahi orang. Disinggahi dalam pengertian tentunya orang singgah ini juga memberikan impact dampak ekonomi. Ya, jadi bukan hanya sekedar Tidak singgah. Bang. Nah, makanya saya katakan saya berpikir Kapuas ini perlu dikembangkan dalam 4 arah kemarin, Bang. Dengan 4 arah, ke arah Banjarmasin, ke arah lautnya ada pelabuhan, kemudian ke arah hulunya, yang ke arah mana itu menjadi pusat-pusat pengembangan, gitu, Bang. Yang tentunya ini nanti kita harapkan bisa menjadi sebuah potensi dan wisatanya juga sebetulnya di sana perlu dikembangkan kembali, Bang. Sehingga apa? Yang saya katakan itu kan dari data yang saya ketahui kemarin bahwa setiap minggu, Bang, ini sebelumnya ya, setiap minggu weekend itu orang yang lewat kota Kapuas itu cuma sekedar ke Banjarmasin, Bang, apakah ada wisata di sana atau hanya cuma ke Duta Mall, itu hampir setiap sampai weekend itu hampir kurang lebih 8.000 ini ya. apa namanya? Yang melewati Yang melewati, situ ya. Bang. Nah,
Saya berpikir saat itu ketika 8.000 ini kita ambil saja ada 20% yang bisa singgah di Kapuas dan membelanjakan duitnya Bang. Itu juga bisa menjadi salah satu potensi peningkatan asli daerah. Nah inilah yang saya harapkan pemimpinan sekarang bisa melihat itu. Nah apalagi di situ kan Bang ada jembatan, ada Pulau Telo itu namanya. Nah Pulau Telo nggak bisa kita kembangkan Bang. Iya, Ya, iya, iya. bisa kita kembangkan menjadi wisata di sana. Kemudian kita juga punya pantai juga di pesisir yang juga perlu kita kembangkan. Kita juga punya pelabuhan, Bang, yang tentunya juga harus bisa kembangkan menjadi pelabuhan singgah yang sampai sekarang itu belum sama sekali bisa Iya. disinggahi. Nah, ini juga menjadi hal yang PR yang harus diselesaikan. Ya, kalau melihat pemimpin yang sekarang, Dinda ada melihat ke sana Ya, pengembangannya. tentunya ini menjadi PR besar. PR besar, PR besar Bang, yang kita harapkan Pak Wiyatno bisa melihat itu secara menyeluruh, ya kan. Dengan peningkatan infrastruktur yang sekarang kita juga sudah berterima kasih karena juga menjadi sebuah konsep kita kemarin Bang bahwa dalam kota Kapuas itu harus seperti ini. Kita kembangkan dulu infrastrukturnya di dalam kota, selesai nanti pengembangan ke luar kota. Apa sih sumber daya alam unggulan di Kapuas itu? Oh besar Bang. Kalau daerah hulu itu kan tambang Bang. Tambang. Tambang itu juga potensinya besar. Tambang emas juga batu baranya gitu kan. Dan potensi wisatanya daerah atas itu Bang belum Oh, sama sekali bisa belum dilihat. tersentuh. Belum tersentuh secara maksimal. Karena sekali bahwa infrastruktur ke sana sampai yang saya pernah itu sampai ke Tumbang Bukoy, ini juga tidak kalah sebetulnya dari Loksado Bang. Oh, Nah itu. Saya sampai mandi tapi di sana. infrastrukturnya masih Masih belum. belum. Ada memang tapi belum secara efektif Bang. Itu dari sisi peningkatan jalannya. Jadi memang perkembangan sebuah daerah itu kan ditandai dengan infrastruktur yang mantap ya, karena Salah dia satunya akan itu Bang. membuka Betul, akses, kemudian betul, perekonomian menggeliat di sana. betul, betul Bang. Iya. Luar biasa nanti konsepnya untuk maju lagi. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Pelabuhan yang dulu pelabuhan apa ya? Batanjung. Betanjung, gimana itu? Betul. Nah, pelabuhan Batanjung itu kan ada Bang. Ya kan? Tapi sampai sekarang tidak fungsional. Artinya apa? Ada hal yang harus kita Itu benahi. sudah ada, Ada, tapi tidak fungsional. tidak. Apa Karena kendalanya? kendalanya itu harus ada pengerukan muara Bang. Oh, Jadi apa yang direncanakan oleh pemerintah provinsi dulu yang mau ya. pengerukan muara itu harusnya kalau memang itu Itu kan bisa dari eranya Pak Teras dulu kan, betul Bang, rencana Betanjung itu. betul Bang. Nah itu, Seandainya itu jadi, apa yang terjadi? oh itu mantap Bang. Saya pikir tidak kalah dari Pelabuhan Trisakti. Nah ketika itu sudah, artinya apa? PAD Kapuas ini akan menjadi lebih besar, bertambah Bang. Nah kalau itu sudah jadi besar Bang, sekarang PAD Kapuas itu, APBD Kapuas saya katakan itu di kisaran 3 sampai dengan 4 triliun. Oh, Ya kan? besar ya. Nah sekarang mungkin agak turun karena ada efisiensi atau Efisiensi itu ya. apapun, nah, mungkin bisa sampai 2,5 triliun. Nah artinya apa? Dengan belanja pegawai yang tidak sampai 30%, tentunya belanja modal, belanja bangunannya lebih besar. Banyak hal yang bisa dilakukan Bang. Baik membangun infrastrukturnya, mau juga membangun manusianya. Masyarakat bawah kita ini bisa kita bisa kita tingkatkan Wah, Bang. saya kayak ngobrol dengan bupati nih sekarang ya. Bukan dengan kadis perkimtan Nah, dulu ya. sudah pensiun Bang. Iya Bang itu. Iya, Jadi penguasaan potensinya. Bindari luar biasa. Iya. Udah habis, Kapuas itu udah habis dikunjungi. Secara Berapa daerah persen? belum. Karena sekali gini Bang, Kapuas itu kan 214 desa, 17 kecamatan. Waduh, banyak sekali ya. Kalau kita tiap hari, berarti 1 tahun Bang baru selesai. Betul, kapan Nah, kerja yang lain Nah gitu itu kan. dia Bang. Jadi artinya pada saat saya sebagai PJ kemarin, di samping memang banyak PR yang harus saya benahi. Pertama kemarin masalah stunting Bang. Itu tinggi. Oh, Pada tinggi. saat saya masuk itu 21%. Sekarang waktu keluar berapa? 16. 16. Luar Artinya biasa, ada signifikan beberapa ya. kegiatan. Nah tentunya ini tidak lepas dari peran teman-teman OPD dan kebersamaan. Nah itu 3 bulan saya masuk itu saya membangun kebersamaan Bang. Oh, Karena ya kita tahu lah sebelumnya seperti apa, tentunya ada ketakutan-ketakutan dari teman-teman ASN. Ya Bang ya, ketakutan bukan takut bekerja enggak, tetapi untuk misalnya jadi PPK, PPTK ini menjadi pertimbangan mereka ini.
Nah, Oh, kalau mereka tidak berani, ini bagaimana kegiatan yang kita laksanakan? Nah, tentunya ini saya bangkitkan semangat daripada kepala OPD itu, Bang. mm. Jadi Sehingga ada rasa ketakutan itu ya betul, setelah hal-hal yang betul, terjadi di betul, Kapuas Bang. itu ya. Nah, itulah. Ini menjadi tantangan untuk membangkitkan semangat mereka. Mhm. Gimana cara dihindarin? Ya, sekali lagi, Karena kan itu merubah sesuatu yang memang sempat menjadi betul, momok kan. betul. Heeh. Nah, ini mungkin sama kayak pengalaman kita, Bang, ya. Terima kasih juga dengan Pak Gubernur, Pak Sugiharto Sabran tuh, yang Mm-mm. ya saya pikir juga saya melihat secara otodidak dari apa yang pernah beliau, apa yang saya pernah lihat. Nah, itu hal-hal Mm-mm. itu yang saya juga terapkan di sini Diambil sedikit-sedikit, juga Bang. dipelajari Iya, gitu itu. ya. Nah, Mhm. sehingga apa namanya itu semangat kawan-kawan itu bangkit kembali. Oke, Itu, Bang. baik di ujung diskusi kita, Siap. Dinda Erlin, barangkali ini motivasi saja untuk anak-anak muda ya. Hmm. Bagi yang pengen melakukan sesuatu. Hmm. Nah, Dinda Erlin kan sudah berpengalaman menjadi kepala dinas, kemudian menjadi PJ, walaupun akhirnya tumbang di pilkada, tapi Hmm. tetap semangat untuk bangkit lagi. Iya, Apa yang dilakukan untuk anak muda? Terutama yang ingin melakukan sesuatu tetapi masih ragu-ragu melangkah. iya. Apa pesannya? Saya pikir begini, Bang. Kita kalau pengen maju, jangan takut-takut untuk melangkah, Bang. Lakukan dulu. Lakukan. Karena melangkah sekali lebih baik daripada kita hanya cuma ada dalam titik yang sama. Daripada tidak melangkah sama sekali. Iya. Dan kita jangan takut untuk gagal. Karena kita ini kan selalu terobsesi sama pikiran, Bang. Ketika Jadi kita pikiran itu yang meracuni kita. betul. Jangan ada hal yang kalau kita pengen melangkah itu menang apa tidak, kalah apa tidak. Kalau ada seperti itu mendingan nggak usah, Bang. Lebih baik nggak usah sama Nggak sekali. usah. Karena kalau kita maju apapun hasilnya itu yang harus kita hadapin. Karena kita akan tahu bahwa Dan ini tahu kekurangannya di mana, kelemahan betul, saya di Bang. mana, kekuatan saya di Betul. mana. Nah, karena sebuah masalah itu kan sebetulnya sebuah solusi, Bang. Oh, jadi bagaimana mengelola sebuah masalah itu menjadi solusi. Betul, Bang. Oh, Itu. hebat. Dan ini juga tidak kalah juga nih, karena saya terus terang nih senior nih. Saya belajar dari beliau juga ini. Senior Saya dari terus segi terang. usia. Enggak, Bang, benar. Karena saya terus terang mengikuti podcast Abang itu baru memang, tapi semenarik. Makanya saya katakan, oh ini bagus. Gitu. Bukan memuji, Bang. Persiapan pensiun. Persiapan pensiun. Iya, Bang, ya. Bagus, Bang. Gitu. Ya, Mantap. saya tuh nggak mau stuck nanti saat pensiun, nggak mau stuck berpikir gitu ya, karena kita terbiasa lah berpikir. Iya. Ya, seperti Dinda Erlin juga kesana kemari setelah tidak lagi sebagai PNS kan. Ya sesekali juga ngeroke di TikTok live ya kan bisa juga. Saya ngikutin tuh, wah hebat juga. Ini bahaya nih kalau jadi penyanyi beneran gitu. Nggak dibayar, Bang. Tapi kan ada kepuasan di situ, Iya, kita bisa betul. lepas gitu, Betul. bisa Karena lepas. saya pengennya apa ya? Apa yang disampaikan oleh teman saya tuh, seorang dokter, Bang, katanya ya menyanyi itu juga sebuah proses bagaimana kita membangkitkan ada enzim katanya itu yang buat kita bahagia. Ya, Itulah, Bang. ternyata Salah benar satunya. ya, Iya. dan segar bugar. Oke. Terima kasih, Oke, Dinda Bang. Erlin. Terima Luar kasih. biasa. Terima kasih. Perbincangan yang menginspirasi kita semua, dan saya pun sebagai orang dekat juga dulu sesama kita di Pemprov ini, ternyata pengalaman mengikuti pilkada begitu luar biasa. Iya. Luar biasa dalam arti menempa kita untuk melangkah lagi ke depan. Mm-mm. Dan semoga ini bermanfaat, dan saya doakan semoga langkah berikutnya Amin. Terima kasih, Bang. lebih tepat lagi dan mencapai hasil yang diinginkan. Terima kasih, Dinda Erlin. Iya, siap. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Dan jangan bosan ketika diundang kembali. Siap. Ya. Siap. Demikian perbincangan saya dengan Dinda Erlin Hardi, dulu Kepala Dinas Perkintan terakhir ya. Betul. Kemudian maju di Pilkada Kapuas, meninggalkan pegawai negeri sipil yang masih 10 tahun ya, luar biasa, karir 10 tahun. Bisa sebetulnya gulungan 4 bisa jadi sekda itu. Siap. Ya, tetapi ditinggalkan untuk sebuah tujuan yang dia yakini, walaupun sudah dibayangkan entah kalah entah menang, tapi keyakinan itu perlu untuk kita melangkah apapun hasilnya sehingga kita bisa belajar di perjalanan itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Hasta la vista.